Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Wilda Nur Octavia dari Universitas Muhammadiyah Gresik dengan jurusan Teknik Informatika akan mempresentasikan pekerjaan saya di dalam mata kuliah kecerdasan komputasional dengan judul yaitu menentukan jalur terbaik menuju Pantai Delegan di Gresik menggunakan metode Suguno. Di sini saya bernama Ranti Wilda Nur Octavia yang memiliki NIM 180602013. Pertama saya mengambil judul yaitu menentukan jalur terbaik menuju Pantai Delegan di Gresik menggunakan metode Suguno. Di sini saya menggunakan kurva yang seperti ini. Nah, 3 variabel inputnya yaitu ada jarak, waktu, dan kepadatan jalan, di mana kurvanya hampir semuanya sama bentuknya. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu tahap derajat keanggotaan atau tahapan fusifikasi, di mana jarak variabel yang pertama yaitu jarak bervariabel W. Ini adalah gambar dari grafiknya. Dan ini adalah himpunannya ada 3 di dalam jarak, yaitu ada dekat, agak jauh, dan jauh. Di mana dekat dapat menggunakan rumus ini sehingga dihasilkan mu dekat adalah 0,875. Yang kedua yaitu himpunan agak jauh. Himpunan agak jauh ini dapat menggunakan himpunan mu agak jauh menggunakan ini, karena ini dimasukkan, W-nya dimasukkan, jaraknya dimasukkan yang diminta, dan ini jarak jauh, jarak dekatnya A dan C, sehingga menghasilkan himpunan mu agak jauh 0, 0,4, dan 1,27. Lalu yang ketiga yaitu himpunan mu jauh dapat menggunakan rumus ini, sehingga didapatkan mu jauh adalah himpunan 0, 0,125, dan 1. Lalu yang kedua yaitu variabel waktu. Variabel waktu yang berinisial X. Ini adalah kurvanya. Lalu di variabel waktu ada 3 himpunan, yaitu sebentar, sedang, dan lama. Sebentar menggunakan rumus ini sehingga mendapatkan mu sebentar adalah bernilai 0,33. Lalu yang kedua yaitu himpunan mu sedang. Mu sedang menggunakan rumus ini sehingga hasil dari mu sedang adalah himpunannya ini 1, 0,33, dan 1,16. Lalu yang terakhir adalah mu lama. Mu lama menggunakan rumus ini sehingga didapatkan himpunan mu lama adalah 0,22. Lalu yang terakhir adalah selanjutnya adalah kepadatan arus lalu lintas dengan variabel Y, di mana kurvanya adalah sebagai berikut. Dan di dalam kepadatan arus lalu lintas ini terdapat 3 himpunan, yaitu mu lengang, lalu ramai lancar, dan padat. Untuk mu lengang menggunakan rumus ini sehingga didapatkan mu lengang adalah bernilai 0,8. Lalu yang kedua yaitu ramai lancar menggunakan rumus ini sehingga didapatkan himpunan dari mu lancar yaitu mu ramai lancar yaitu 1, 0,8, dan 0,9. Lalu yang selanjutnya yaitu himpunan mu padat. Himpunan mu padat menggunakan rumus ini sehingga dihasilkan himpunan mu padat adalah 0, 0,2, dan 1. Lalu yang terakhir yaitu ada bahan bakar.
di mana bahan bakar ini nanti juga dipertanyakan. Di dalam bahan bakar ini terdapat 3 variabel, yaitu variabel sedikit, sedang, dan banyak. Sedikit menggunakan rumus ini, mu sedikit, sedangkan yang sedang menggunakan rumus ini, dan yang banyak menggunakan rumus ini. Ini adalah rule yang saya tetapkan, yaitu ada 18 rule, yang mana yang pertama adalah rule-nya if jarak dekat and waktu yang diperlukan sebentar, and kepadatan lalu lintas lengang, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu dengan rumus waktu dikurangi jarak. Yang kedua yaitu if jarak dekat and waktu yang dibutuhkan sedang, and kepadatan lalu lintas ramai lancar, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu waktu dikurangi jarak. Yang ketiga, saya menggunakan aturan if jarak dekat and waktu yang dibutuhkan lama, and kepadatan lalu lintas padat, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu waktu dikurangi jarak. Yang keempat, rule yang keempat yaitu if jarak agak jauh and waktu yang dibutuhkan sebentar, and kepadatan lalu lintas lengang, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu jarak ditambah waktu dibagi 5. Yang kelima yaitu rule-nya if jarak agak jauh and waktu yang dibutuhkan sedang, and kepadatan lalu lintas ramai lancar, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu jarak ditambah waktu dibagi 5. Lalu yang ke-6 yaitu if jarak agak jauh and waktu yang dibutuhkan lama, and kepadatan lalu lintas padat, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu jarak ditambah waktu dibagi 5. Lalu yang ke-7, if jarak jauh and waktu yang dibutuhkan sebentar, and kepadatan lalu lintas lengang, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu jarak dibagi 10. Lalu yang ke-8 yaitu if jarak jauh and waktu yang dibutuhkan sedang, and kepadatan lalu lintas ramai lancar, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu dengan perhitungan jarak dibagi 10. Lalu yang ke-9 adalah if jarak jauh and waktu yang dibutuhkan lama, and kepadatan lalu lintas padat, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu dengan perhitungan jarak dibagi 10. Lalu yang ke-10, if jarak dekat or, ini memakai or, beda yang tadi memakai and, sekarang memakai or. If jarak dekat or waktu yang dibutuhkan sebentar, or kepadatan lalu lintas lengang, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu dengan rumus waktu dikurangi jarak. Yang ke-11 yaitu if jarak dekat or dibutuhkan waktu yang sedang, or kepadatan lalu lintas ramai lancar, dan bahan bakar yang dibutuhkan menggunakan rumus waktu dikurangi jarak. Lalu yang ke-12 yaitu if jarak dekat or waktu yang dibutuhkan lama, or kepadatan lalu lintas padat, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu jarak ditambah waktu dibagi 10. Lalu selanjutnya kita ke rule yang ke-13 yaitu if jarak agak jauh or waktu yang dibutuhkan sebentar, or kepadatan lalu lintas lengang, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu dengan rumus jarak dibagi 5. Lalu yang ke-14, if jarak agak jauh or waktu yang dibutuhkan sedang, or kepadatan lalu lintas ramai lancar, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu dengan rumus jarak dibagi 5. Lalu yang ke-15 yaitu if jarak agak jauh or waktu yang dibutuhkan lama, or kepadatan lalu lintas padat, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu jarak dibagi 5. Lalu yang ke-16, if jarak jauh
or waktu yang dibutuhkan sebentar, or kepadatan lalu lintas lengang, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu dengan rumus waktu dikali 0,2. Yang rule ke-17 yaitu if jarak jauh, or waktu yang dibutuhkan sedang, or kepadatan lalu lintas ramai lancar, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu dengan rumus waktu dikali 0,2. Yang ke-18 yaitu if jarak jauh, or waktu yang dibutuhkan lama, or kepadatan lalu lintas padat, dan bahan bakar yang dibutuhkan yaitu dengan rumus waktu dikali 0,2. Nah, sekarang terdapat contoh soal yang dimana diketahui jarak, waktu, bahan bakar yang dibutuhkan kepadatan arus lalu lintas menuju lokasi wisata Delegan, Gresik berdasarkan Google Maps adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat jarak, waktu, bahan bakar, dan kepadatan arus lalu lintas. Dimana jika berjarak 40 km, waktu yang ditempuh adalah 61 menit dan membutuhkan bahan bakar 3 liter. Dimana kepadatan di arus jalan ini yaitu 1,25 km. Yang kedua yaitu jalur yang kedua yaitu berjarak 45 km, yang dimana waktunya yang ditempuh yaitu 67 menit, dan bahan bakar yang diperlukan yaitu 4 liter, di mana kepadatan arus jalan lalu lintas di sini yaitu 1,5 km. Lalu di jalur yang ketiga berjarak 56 km, di mana waktu yang dibutuhkan yaitu 79 menit untuk mencapai ke Pantai Delegan. Lalu bahan bakar yang diperlukan yaitu 5 liter, dan kepadatannya di sini 1,75 km. Semua ini dihitung berdasarkan dengan titik poin awal di Universitas Muhammadiyah Gresik. Maka dari itu di sini dibuatlah soal, hitunglah bahan bakar yang diperlukan dengan menggunakan aturan Fazzi-Sugeno untuk menempuh jarak 42 km dengan waktu 65 menit dan kepadatan 1,3 km. Nah, yang pertama yaitu diversifikasi ke dalam rule. Di sini diversifikasi ke dalam rule. Di sini saya akan tampilkan pekerjaan saya, namun dijadikan 3 begini agar mudah memasukkan ke dalam tabel. Yaitu yang pertama. Kita lihat di rule yang pertama, yang diminta adalah if, yang berbunyi if jarak dekat, rule pertama. If jarak dekat, di mana jarak dekat sudah dihitung tadi yang bernilai 0,875. Kita masukkan 0,875. Dan waktu yang dibutuhkan N, waktu yang dibutuhkan sebentar. Waktu yang dibutuhkan sebentar memiliki nilai 0,33. Dan memiliki kepadatan lalu lintas lengang bernilai 0,8. Maka karena ini semua tadi menggunakan N, maka alfa predikatnya yaitu menggunakan min. Min dari 3 variabel tersebut yaitu ketiganya yaitu 0,33 yang dimiliki oleh waktu. Sehingga untuk perhitungan Z adalah bahan bakar, yang dimana menggunakan rumusnya yaitu sesuai dengan rule waktu dikurangi jarak. Waktu yang diperlukan tadi 65 menit dengan jarak yang 42 km. Sehingga bahan bakarnya yang ditemukan dengan rumus tersebut yaitu 23 liter. Lalu yang kedua if jarak dekat, jarak dekat memiliki nilai 0,875. Lalu waktu yang diperlukan yaitu sedang, memiliki derajat keanggotaan 0,33. Lalu kepadatan arus lalu lintas ramai lancar memiliki nilai 0,8.
Sehingga alfa predikatnya yaitu min dari jarak waktu kepadatan 0,33 yang dimiliki oleh waktu. Sehingga perhitungan untuk bahan bakar yang dibutuhkan adalah waktu dikurangi jarak sama dengan 65 dikurangi 42 sama dengan 23. Lalu untuk rule yang ketiga yaitu if jarak dekat memiliki derajat keanggotaan 0,875. Lalu waktu yang dibutuhkan adalah lama. Lama 0,22. Lalu kepadatan arus lalu lintasnya padat. 0,2. Di mana ini semua menggunakan n. Jadi untuk menentukan alfa predikatnya yaitu menggunakan minimal dari jarak waktu kepadatan yaitu 0,2 yang dimiliki oleh kepadatan. Sehingga untuk menghitung zat yaitu bahan bakar adalah waktu dikurangi jarak. 65 dikurangi 42 sama dengan 23. Lalu sekarang ke rule yang keempat. Sekarang. Ke rule yang keempat yaitu if jaraknya agak jauh, memiliki derajat keanggotaan 0,4. Lalu waktu yang dibutuhkan sebentar, 0,33. Lalu n kepadatan lalu lintas lengang memiliki nilai 0,8. Sehingga untuk alfa predikatnya diambil yang paling kecil yaitu 0,33 yang dimiliki oleh waktu yang dibutuhkan. Sehingga perhitungan untuk Z-nya bahan bakar yaitu jarak tambah waktu dibagi 5. Jaraknya 42 ditambah 65 dibagi 5 sehingga ditemukan 21,4. Lalu yang kelima, rule kelima yaitu if jarak agak jauh 0,4. Lalu waktu yang dibutuhkan sedang memiliki nilai 0,33 derajat keanggotaan 0,33. Lalu kepadatan lalu lintas ramai lancar mendapatkan derajat keanggotaan 0,8. Sehingga untuk alfa predikatnya yaitu 0,33 karena diambil dari waktu 0,33. Sehingga dapat diperhitungkan ke dalam Z untuk bahan bakar dengan rumus jarak ditambah waktu dibagi 5. Jarak 42 ditambah 65 dibagi 5 yaitu hasilnya 21,4. Lalu yang keenam, rule keenam adalah if jarak agak jauh yaitu memiliki nilai 0,4. Lalu waktu yang diperlukan lama memiliki derajat keanggotaan 0,22. Lalu memiliki kepadatan lalu lintas padat yang memiliki derajat keanggotaan 0,2 sehingga untuk alfa predikat dari rule ke-6 yaitu 0,2 diambil yang terkecil dari derajat keanggotaan kepadatan arus lalu lintas yang memiliki nilai padat. Sehingga untuk menghitung Z atau bahan bakar yaitu dengan rumus jarak ditambah waktu dibagi 5. 42 ditambah 65 bagi 5 yaitu 21,4. Lalu yang ketujuh, rule ketujuh, if jarak jauh memiliki derajat keanggotaan 0,125. Lalu n waktu yang dibutuhkan adalah sebentar. Waktu yang dibutuhkan sebentar yaitu 0,33. Lalu kepadatan arus lalu lintas lengang memiliki nilai 0,8. Sehingga untuk mendapatkan
alfa predikat dari rule ke-7 yaitu 0,125 karena mengambil yang minimal. Sehingga dapat dihitung untuk nilai Z atau bahan bakar yaitu jarak dibagi 10. Jarak yang ditentukan tadi 42 km dibagi 10 sehingga ditemukan 4,2 liter untuk bahan bakarnya. Lalu rule yang ke-8. Rule yang ke-8 yaitu if jarak jauh mendapatkan derajat keanggotaan 0,125. Lalu waktu yang diperlukan yaitu sedang. Waktu yang diperlukan sedang memiliki derajat keanggotaan 0,33. Lalu ada kepadatan arus lalu lintas ramai lancar memiliki derajat keanggotaan 0,8. Sehingga untuk nilai alfa predikat dari ketiga variabel tersebut yaitu 0,125 yang dimiliki oleh jarak. Sehingga dapat dihitung untuk nilai Z atau bahan bakar dengan rumus jarak dibagi 10 sama dengan 42 dibagi 10 sama dengan 4,2. Lalu yang rule ke-9. If jarak jauh memiliki nilai derajat keanggotaan 0,125. Lalu yang kedua memiliki waktu yang waktu yang dibutuhkan lama memiliki derajat keanggotaan 0,22. Lalu N kepadatan lalu lintas padat memiliki derajat keanggotaan 0,2. Sehingga dapat diambil nilai alfa predikat dari rule ini menggunakan minimal yaitu 0,125 yang dimiliki oleh jarak. Sehingga untuk rumus menghitung Z yaitu jarak dibagi 10 sehingga diperoleh 42 km dibagi 10 sama dengan 4,2 liter. Lalu sekarang menuju ke rule 10. Rule 10 kita turun rule ke 10. Rule 10. Rule 10 di sini kita mulai berbeda dengan yang ke-9 tadi. Jika 9 tadi menggunakan N, di sini 10 sampai akhir rule kita menggunakan OR. Dimana untuk rule yang ke-10 yaitu if jarak dekat memiliki derajat keanggotaan 0,875. Lalu OR waktu yang dibutuhkan adalah sebentar. Waktu yang dibutuhkan sebentar memiliki derajat keanggotaan 0,33. Lalu untuk OR kepadatan lalu lintas Langgang memiliki derajat keanggotaan 0,8. Sehingga karena ini semua memakai OR, maka alfa predikatnya diambil yang maksimal dari ketiga variabel tersebut. Sehingga didapatkan maksimal yaitu 0,875 yang diperoleh dari jarak. Sehingga untuk menghitung Z bahan bakarnya yaitu waktu dikurangi jarak. Waktu dikurangi jarak yaitu 65 min 42 sama dengan 23. Lalu yang rule ke-11. Menuju rule ke-11 sekarang. If jarak dekat memiliki derajat keanggotaan 0,875. Lalu waktu yang diperlukan yaitu sedang. Waktu yang diperlukan sedang memiliki derajat keanggotaan 0,33. Lalu kepadatan arus lalu lintas ramai lancar memiliki derajat keanggotaan 0,8. Sehingga alfa predikat dari ketiga variabel tersebut yaitu 0,875 yang dimiliki oleh jarak. Dan untuk menghitung Z bahan bakarnya yaitu waktu dikurangi jarak 65 dikurangi 42 sama dengan 23. Lalu sekarang kita menuju ke rule 12. Rule 12 if jarak dekat yaitu 0,875 lalu memiliki waktu yang dibutuhkan lama
memiliki derajat keanggotaan 0,22. Lalu kepadatan lalu lintas padat memiliki derajat keanggotaan 0,2. Sehingga untuk alfa predikatnya diambil dari maksimal ketiga variabel tersebut, yaitu 0,875 yang dimiliki oleh jarak. Sehingga untuk menghitung Z atau bahan bakar, yaitu jarak dengan rumus sesuai di rule, jarak ditambah waktu dibagi 10. Jaraknya 65 ditambah waktu 42 dibagi 10, sehingga menghasilkan nilai 10,7. Lalu sekarang kita ke rule 13. Rule 13. Rule 13 memiliki if agak jauh, jarak agak jauh 0,4, memiliki derajat keanggotaan 0,4. Waktu yang dibutuhkan yaitu sebentar memiliki derajat keanggotaan 0,33. Lalu or kepadatan lalu lintas langgang memiliki derajat keanggotaan 0,8. Sehingga untuk alfa predikat dari ketiga variabel tersebut yaitu 0,8 yang dimiliki oleh kepadatan arus lalu lintas. Sehingga untuk menghitung Z atau bahan bakar yaitu dengan rumus jarak dibagi 5. Jarak 42 km dibagi 5 sama dengan 8,4. Lalu sekarang rule ke-14. If jarak agak jauh memiliki derajat keanggotaan 0,4. Lalu untuk waktu yang dibutuhkan adalah sedang. Waktu yang dibutuhkan sedang memiliki nilai derajat keanggotaan 0,33. Lalu untuk kepadatan arus lalu lintas ramai lancar memiliki derajat keanggotaan 0,8. Sehingga untuk alfa predikat diambil maksimal dari ketiga variabel tersebut adalah 0,8 yang dimiliki oleh kepadatan arus lalu lintas yaitu ramai lancar. Lalu sekarang untuk rule yang ke-15. Rule yang ke-15 yaitu yang pertama, if jarak agak jauh memiliki derajat keanggotaan 0,4. Lalu or waktu yang diperlukan yaitu lama memiliki derajat keanggotaan 0,22. Dan or memiliki kepadatan lalu lintas padat yaitu dengan derajat keanggotaan 0,2, sehingga didapatkan alfa predikat maksimal dari jarak waktu kepadatan adalah 0,4 yang dimiliki oleh jarak. Sehingga Z atau bahan bakar perhitungannya yaitu jarak dibagi 5, 42 dibagi 5 sama dengan 8,4. Lalu sekarang yang rule ke-16. If jarak jauh memiliki derajat keanggotaan 0,125. 16 memiliki 0,125. Lalu waktu yang diperlukan yaitu sebentar memiliki derajat keanggotaan 0,33. Lalu yang selanjutnya yaitu or kepadatan lalu lintas langgang memiliki derajat keanggotaan 0,8. Sehingga alfa predikat dari tiga variabel ini yaitu 0,8 yang dimiliki oleh kepadatan arus lalu lintas. Sehingga dapat dihitung untuk nilai Z atau bahan bakar yaitu waktu dikali 0,2, sehingga waktu yang diperlukan tadi 65 dikali 0,2 sama dengan 13 liter. Lalu yang selanjutnya yaitu rule ke-17. If jarak jauh memiliki derajat keanggotaan jarak jauh 0,125. Lalu memiliki waktu yang dibutuhkan adalah sedang. Waktu yang dibutuhkan sedang memiliki derajat keanggotaan 0,33. Lalu or kepadatan lalu lintas ramai lancar memiliki
derajat keanggotaan 0,8. Sehingga untuk alfa predikat sama dengan maksimal dari jarak waktu kepadatan diambil dari kepadatan, yaitu 0,8. Sehingga dapat dihitung untuk nilai Z adalah waktu dikali 0,2, waktunya 65 dikali 0,2 sama dengan 13. Lalu yang ke-18. If jarak jauh memiliki derajat keanggotaan 0,125, lalu OR waktu yang dibutuhkan lama memiliki derajat keanggotaan 0,22, OR lagi kepadatan lalu lintas padat memiliki derajat keanggotaan 0,2, sehingga untuk alfa predikat diambil yang terbesar dari ketiga variabel tersebut adalah 0,22 yang dimiliki oleh waktu. Sehingga untuk menghitung Z atau bahan bakar, yaitu waktu dikali 0,2, waktu 65 kali 0,2 sama dengan 13. Sehingga 0,13. Sehingga ini telah dihitung semua untuk sesuai rule. Lalu kita masukkan ke dalam tabel yang ini, menghitung Z akhir dengan merata-rata semua Z yang berbobot. Ini saya salin lagi dari yang hasil nilai Z predikat ini, alfa predikat dan Z nilai Z. Saya kopas lagi ke sini, alfa predikat dari setiap rule 1, rule 2, rule 3, rule 4, sampai akhir, sampai rule 18. Saya kopas lagi semuanya, saya kopas lagi semuanya. Lalu Z-nya juga sama, hasil dari perhitungan setiap rule itu tadi, saya hitung semuanya. Lalu di sini saya mau membuat tabel baru untuk alfa predikat dikali Z. Sehingga ini 0,33 dikali 23 menghasilkan nilai 7,59 dan semuanya. Ini semua sama-sama dengan rumusnya. Sehingga diketahui jumlah dari alfa predikat yaitu 8,54 dan dari jumlah dari Z adalah 266,7 dan alfa predikat adalah 129,8315. Dengan rumus Z total sekarang adalah sigma dari alfa predikat kali Z. Alfa predikat kali Z adalah ini 129,8315 dibagi sigma alfa predikat. Sigma alfa predikat adalah 8,54 sehingga didapatkan nilai 15,20275 atau bisa dibulatkan menjadi 15,2. Jadi bahan bakar yang diperlukan adalah sekitar 15,20275 liter atau 15 liter. Sehingga dari perhitungan tersebut yang menggunakan metode Sugeno didapatkan jalur yang optimal adalah jalur 1 dan jalur 2, yang mana nilai derajat keanggotaan mencapai angka 1 atau optimal dari setiap variabel, sehingga dapat ditempuh di jalur 1 atau jalur 2. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.